di hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita teduhkan hati kita. Kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah raya kita pagi ini. Efesus 4 ayat 15 sampai ayat 16. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Dan kami panggil pelayan Tuhan yang akan membacakan. Shalom. Pembacaan ayat pada pagi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah. Amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita. Haleluya. Dia sempurna dalam rencana dan jalan-jalannya. Saudara, sehingga saat ini kita ada untuk membenahi firman. Haleluya. Hidup kita membenahi firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
haleluya, 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 Segala puji syukur hormat kami naikkan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena anugerah kasih-Mu yang terjadi pada pagi hari ini, sehingga kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk memuliakan dan memuji serta menyembah Engkau.
Oh Bapak, terima kasih banyak. Segala kesempatan yang Engkau masih berikan, biar kami boleh pakai untuk hormat kemuliaan-Mu. Puji syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kesempatan, Engkau memberikan hari-hari yang baru ya Tuhan, untuk menikmati akan kebenaran firman-Mu. Maka diberkatilah kami semua karena kasih-Mu Bapa. Bapa kami dalam sorga, pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Engkau lawati kami, Engkau perkenankan kami Tuhan, supaya kami benar di hadirat-Mu, supaya kami kudus di hadapan-Mu, karena Engkau adalah kudus ya Bapa. Apa yang akan kami persembahkan pada hari ini biar menjadi dupa harum bagi kemuliaan-Mu. Engkau memakai para imam-imam yang akan ya Tuhan melayani Engkau pagi hari, baik dalam pujian, baik musik, terutama yang membawakan firman. Kami yakin percaya Engkau akan memberkati kami semua. Kami pulang dengan berkat-berkat yang besar. Terima kasih Bapak. Biarlah kiranya pagi hari ini hanya kami menaikkan puji syukur hormat kehadirat Allah Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau ucapkan salam Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Puji Tuhan. Ibadah hari ini sungguh luar biasa bagi kita. Sebab hari ini Tuhan adakan ucapan syukur HUT GSPDI yang ke-71 tahun. Mari saudara, kita mau bersuka cita. Mari kita bangkitkan iman kita bangkitkan roh kita bangkitkan gereja Tuhan, bangkit GSPDI. Mari kita kibarkan panjinya dan biarkan roh kita tetap menyala-nyala dalam mengiring Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, bangkit gereja Tuhan, dan biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan tak diberikan, dosa-dosa dipatahkan, kuasa dipulihkan, bersalah bangkit.
memulihkan persoalan. Pengurapannya telah dicurahkan, masa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita percaya, mari kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, dengan bangsa-bangsa, berimu Tuhan. Pengurapannya telah disurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita percaya, mari kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, berimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, berimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, berimu bekerja besar menunggu ladang siang dituai, karena sabar dan dosa yang berdari, berkali pada Yeshua pemberian surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyalakan layani Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyalakan layani Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, yang tak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kau
dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang menang, tak pernah tinggalkan. Kau dulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau membantuku dan kau mengamankanku saat aku ragu. Kau mencari hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku saat aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau dulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau kemukakan aku Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau dulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saat ini saya memberikan ruang kesaksian bagi Yoel. Saya silakan maju ke depan, memberikan kesaksiannya untuk kebaikan Tuhan bagi Yoel dalam minggu ini, dalam memperpanjang usia Yoel. Shalom. Banyak banget yang sudah mengerjakan kehidupan saya
daripada minggu-minggu ini juga Tuhan telah memberikan kepercayaan lebih kepada saya untuk menangani suatu proyek di suatu perusahaan kami. Proyeknya tidak sama saja ada terpikirkan sama saya yang melibatkan banyak pihak, bisa bilang untuk skala multinasional, tapi apa ya, perkara Tuhan itu satu media apa yang benar-benar terpikirkan itu saudara. Bahkan ketika kemarin saya harus menjadi tamu dari Belanda untuk menjelaskan setiap proses, menjelaskan setiap tahapan-tahapan yang dilakukan keju di Indonesia. Itu benar-benar menurut Tuhan ini sudah mampu itu kayak gini. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah menyertai saya, Tuhan telah memampukan saya, semua karena kekuatan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, sehingga puji Tuhan kami boleh bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Belanda untuk membuat keju lagi di Indonesia, semakin banyak varian keju di Indonesia, saudara. Semua itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati selalu. Saya persilakan saudara Helian untuk memberikan kesaksiannya. Ibu Helian. Tuhan, shalom saudara. Shalom. Saya bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tepat pada hari ini Tuhan sudah menambahkan umur saya 1 tahun lagi. Terima kasih, saya mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah menyertai dalam setiap keadaan yang saya hadapi sampai hari ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan juga kita semua ya saudara. Sebab Tuhan selalu menyertai yang ada di dalam kita, yang menyertai kita, memberi kita kekuatan, memberi kita kesehatan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih buat segala ucapan, buat segala doanya dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh sidang jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan dia memberikan berkat yang melimpah, berkat setia bagi saudara. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya kita mau berdoa, biar Tuhan menyucikan dan menguduskan apa yang kita berikan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang dalam surga Tuhan, terima kasih kami ucapkan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana kuasa-Mu, kebaikan-Mu tidak terbatas dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Engkau Tuhan. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Biarlah boleh kami kembalikan untuk kemuliaan Engkau. Berkati tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Biarlah kami memberikan dengan sukacita dan dengan tangan yang terbuka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sambil kita angkat pujian, Allah sumber hidup. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanyalah tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tak terasa
tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap ada Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rasakan ku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, rasakan ku Pada saatnya kita akan menerima bagian terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita biar firman Tuhan boleh tertanam di hati kita. Firman Tuhan yang tidak berubah dahulu sampai sekarang. Mari saudara, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, siapkan hati kita. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kesempatan untuk kami kembali memuliakan nama Tuhan, mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, Engkau adalah firman itu sendiri. Roh Kudus, tolong kami semua. Setiap benih kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Kami mematahkan segala kuasa kegelapan yang menggoda, mau mengambil kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami usir jauh-jauh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih. Tuhan sendiri yang mengambil alih pemberitaan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Salam. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Tuhan. Senang sekali bisa ketemu saudara. Terima kasih kepada gembala saudara yang mempercayakan pelayanan pagi ini. Kita mengucap syukur karena sinode kita tepat berusia 71 tahun. Kita percaya bahwa itu juga kemurahan Tuhan. Nah, pagi ini ya, bisa ditampilkan. Pagi ini kita ingin berbicara mengenai memperingati. Kita dengar ada yang ulang tahun, selamat kepada yang berulang tahun, ya. Selamat kepada yang baru menikah kalau ada, selamat punya cucu, punya anak, selamat yang dapat pekerjaan baru. Semuanya itu bagian dari ucapan syukur anak-anak Tuhan. Setiap kali ada peringatan kemerdekaan, ulang tahun, apapun, itu adalah ucapan syukur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah evaluasi. Kita sudah umur sekian, apa yang kita sudah capai. GSPDI dalam usia 71 tahun, apa yang sudah dicapai. Dan yang ketiga adalah kita melihat ke depan. Apa yang kita akan lakukan ke depan. Pagi ini saya akan membawa saudara kepada, bukan kepada sejarah GSPDI, bukan kepada visi misinya GSPDI, tapi saya ingin kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Sesungguhnya Tuhan Yesus hanya memberikan satu pesan supaya kita memperingati sesuatu, ya. Bahkan Tuhan tidak pernah bilang kamu harus memperingati hari kelahiranku, nggak ada, saudaraku, ya. Tidak ada. Kamu harus memperingati pada waktu aku dibaptis, juga nggak ada. Tapi yang disuruh oleh Tuhan adalah mengingat kematian. Natal digunakan oleh gereja untuk penginjilan sesungguhnya. Karena orang gampang memanggil temannya pada waktu Natal. Next. Ya, kita akan mengingat kematian Tuhan. Kita berdiri, kita akan baca 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dikatakan begini, sama-sama kalau bisa kita baca.
2, 3. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Jadi ada pesan Yesus untuk kita memperingati sesuatu, ya. Dan peringatan Tuhan Yesus itu gereja menangkapnya sebagai sakramen perjamuan kudus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Saudaraku, gereja-gereja aliran Pantekosta dia hanya mempercayai atau melakukan 2 macam sakramen, yaitu yang pertama adalah sakramen baptisan air dan yang kedua adalah sakramen perjamuan kudus. Kalau saudara perhatikan kedua sakramen upacara suci ini semuanya menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Tuhan, ya. Baptisan air adalah lambang kita dikuburkan, mati bersama-sama dengan Kristus dan kemudian bangkit bersama-sama dengan Kristus. Diadakan sekali seumur hidup, saudara, ya, pada waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi perjamuan kudus ini diadakan berkali-kali. Gereja-gereja Pantekosta biasanya mengadakan setiap awal bulan di sini. Awal bulan juga, ya. Ada yang seminggu, sebulan 2 kali. Ada yang setiap ibadah, ada yang setiap minggu, ya. Itu masalah semua karena perjamuan kudus itu adalah satu peringatan, ya. Kita sedang mengingat sesuatu. Nah, pagi ini kita akan bicara mengenai tujuan dan kuasa dari peringatan kematian Tuhan. Jadi kalau GSPDI memperingati ulang tahunnya, sesungguhnya dia harus juga kembali kepada peringatan yang Yesus katakan. Karena di dalam peringatan kematian Tuhan Yesus itu ada kuasa, ada the power of communion. Jadi pagi ini kita akan membahas sedikit mengenai perjamuan kudus, ya. Nah, Rasul Paulus dia diberikan langsung oleh Roh Kudus pengajaran tentang perjamuan kudus, ya. Paulus bukan murid Tuhan Yesus, tapi dia dijadikan rasul karena dia diajar sesungguhnya oleh Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Nah, salah satu pengajaran yang Paulus terima adalah pengajaran tentang perjamuan kudus, ya. Dalam 1 Korintus dikatakan ayat yang ke-11 dan seterusnya. Nah, pagi ini ada satu teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam melakukan perjamuan kudus, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam menerima perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 nanti kalau saudara baca. Saya akan kutip ayat 26 sampai ayat 28 yang dikatakan begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa. Ayat 28-nya, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya, ya. Jadi ini peringatan yang keras sesungguhnya oleh Rasul Paulus, oleh firman Tuhan kepada jemaat Tuhan, termasuk kita semua. Setiap kali kita memperingati sesuatu, ulang tahun, ucapan syukur ini dan itu, coba kita kembalikan kepada kebiasaan yang salah pada waktu ulang tahun, gitu kan.
seakan-akan begitu. Kebiasaan yang salah itu adalah cara yang tidak layak dan tidak mengakui tubuh Kristus. Oke, kita akan lihat kebiasaan-kebiasaan yang salah pada waktu menerima perjamuan kudus. Terus, cara yang tidak layak ini kata firman Tuhan menyebabkan orang itu berdosa. Dan akibat dosa adalah maut. Akibat maut adalah neraka. Jadi saudaraku, karena caranya salah, berdosa. Akibat berdosa, maut. Akibat maut, neraka. Yang satu lagi, nah cara itu adalah sikap pada waktu kita menerima perjamuan kudus. Jadi cara itu sikap kita. Dari atas mimbar ini saya bisa melihat cara saudara duduk. Lain-lain kan cara saudara duduk. Ada yang kakinya disilang, gitu kan. Ada yang istilah orang Sunda itu ngangkang, ngongkong. Ada yang rapat gitu kan kakinya, ya kan. Ada yang badannya tegak, ada yang badannya agak ke belakang gitu nyandarnya, ya kan. Ada yang dompetnya, tasnya dipegangin terus duitnya banyak dan lain sebagainya. Ini cara, ya cara. Jadi masing-masing punya cara gitu. Nah, cara pada waktu kita menerima perjamuan kudus itu Tuhan perhatikan. Kemudian sikap yang kedua yang salah adalah tidak mengakui tubuh Kristus. Akibatnya ini mendatangkan hukuman kepada dirinya. Apa saja hukumannya? Ada 3 dikatakan firman Tuhan. Yang pertama akan jadi lemah, yang kedua akan jadi sakit, yang ketiga akan meninggal. Ini bukan hanya bicara hal-hal yang jasmani, tapi juga hal-hal yang rohani. Kenapa sih jemaat banyak yang lemah? Kenapa banyak yang sakit rohaninya? Bahkan ada yang meninggal, makanya mesti dibangunin terus. Makanya harus ada KKR untuk membangunkan, membangkitkan yang mati-mati itu. Salah satu penyebabnya yang sudah diperingati oleh firman Tuhan adalah pada waktu mereka memperingati kematian Tuhan. Saudaraku, kita ini ada sampai saat ini bisa mempunyai damai, bisa diberkati, bisa punya pengharapan masuk surga karena Tuhan Yesus mau mati buat kita. Amin. Jadi titik poin awalnya kehidupan rohani kita itu dari kematian Tuhan. Kalau dia tidak tebus segala kesalahan dosa kita, kita akan tetap tinggal di dalam dosa. Jadi rekapnya begini. Perjamuan kudus itu bisa disikapi yang salah, tapi juga bisa disikapi yang benar. Yang salah itu berdosa. Kalau yang benar itu akan mengalami apa? Dibenarkan hidupnya. Kemudian akibat dosa adalah maut, kematian. Akibat kita dibenarkan adalah hidup yang kekal. Nah, sikap yang salah tidak mengakui tubuh Kristus, ya, mendatangkan hukuman. Tapi sikap yang benar itu mendatangkan berkat. Hukumannya apa? Yang pertama, dia akan jadi lemah. Berkatnya apa? Pada waktu engkau menerima atau memperingati kematian Tuhan dengan benar, saudara akan jadi kuat. Karena pada waktu kita menerima perjamuan kudus itu yang lemah jadi kuat. Ya, sikapnya apa? Sakit. Tapi kalau dia benar, maka dia akan menerima kesembuhan. Dan percaya ada kuasa dalam memperingati kematian Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Kita seringkali katakan biur darah Tuhan menyembuhkan saudara. Dan yang paling ini bisa menyebabkan kematian rohani dan juga kematian jasmani. Tetapi kalau benar, dia akan dibangkitkan. Puji Tuhan. Memberi tepuk tangan dulu buat Tuhan yang bersama-sama. Nah, mari kita belajar memperingati kematian Tuhan Yesus
bersama dengan memperingati 71 tahun penyertaan Tuhan bagi SPDI tentang kematian Tuhan, tentang perjamuan kudus. Ya, bagaimana sikap yang benar? Saudaraku, di Alkitab kita atau saya tidak menemukan istilah perjamuan kudus atau perjamuan suci. Yang kita kalau saudara cari nggak ada istilah perjamuan kudus. Istilah di Alkitab yang paling banyak disebut ya adalah yang ditulis oleh 1 Korintus 11 ayat 20. Coba saudara baca 1 Korintus 11 ayat 20 sama-sama. 1 Korintus 11 ayat 2, 3. Saudaraku, istilah dalam sebab pada waktu kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi di Alkitab ada istilah perjamuan Tuhan. Terus, tetapi karena Tuhan itu kudus, maka perjamuannya pun dapat disebut perjamuan kudus. Amin. Jadi kalau kita diundang kepada pesta ulang tahun Bapak Gembala, ya, Bapak Tono, ya, karena Pak Tono adalah juga gembala dari GSPD Kapana, kita bisa bilang, oh ini ulang tahunnya Pak Pendeta Tono, tapi kita juga bisa bilang ini ulang tahunnya Bapak Gembala GSPD Kapana, bisa. Ya, ini juga bisa disebut ini ulang tahunnya suaminya Ibu Aci, bisa kan? Oh ini ulang tahunnya Bapak dosen ITB, bisa kan? Jadi bisa. Karena Tuhan itu kudus, maka perjamuannya juga bisa disebut perjamuan kudus. Oke, terus. Nah, kalau kita lihat perjamuan Tuhan, kita akan lihat beberapa kata yang kita akan bahas. Yang pertama, istilah perjamuan itu selalu menunjuk ke istilah pesta. Benar atau benar? Nggak ada kan perjamuan kematian, nggak ada kan perjamuan sakit yang berat, nggak ada. Perjamuan itu perjamuan kawin, perjamuan ulang tahun, perjamuan istilah orang Sunda itu hajatan, ya. Perjamuan itu ada kata jamu, ada makan-makannya di situ, ya. Perjamuan, pesta. Jadi pada waktu engkau menghadapi memperingati kematian Tuhan Yesus yang diinikan oleh perjamuan kudus di gereja-gereja, sesungguhnya kita lagi memasuki pestanya Tuhan, ya. Jadi perjamuan Tuhan adalah pestanya Tuhan. Amin. Amin. Katakan sama-sama pestanya Tuhan. Pestanya Tuhan. Wow, kalau itu sebulan sekali Tuhan bikin pesta di sini. Benar atau benar? Jadi pestanya Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita percaya pada waktu di gereja ada perjamuan kudus, Tuhan itu hadir di tengah-tengahnya. Amin. Seringkali pembawa puji-pujian saya dengar suka bilang begini, mari kita undang Tuhan Yesus hadir. Dalam doa-doa kita undang Tuhan Yesus hadir. Gak salah, sebab Tuhan itu harus diundang, dia bukan Allah yang memaksa. Dan banyak juga para pemuji WL katakan, mari kita angkat puji-pujian, kita bangun tahtanya Tuhan. Karena Allah di tempat yang maha tinggi, dia turun dan duduk di atas tahta puji-pujian. Enggak salah. Tapi saya ingin katakan, pada waktu gereja mengadakan perjamuan kudus, Tuhan sudah datang lebih dahulu. Amin. Sebab dia punya pesta. Coba kalau pestanya Pak Tono akan datang lebih dulu karena dia yang punya pesta, betul? Ya kan? Nah, oleh sebab itu, yakinilah dalam hidup kita. Kalau minggu pertama ya di sini, kalau minggu pertama ada perjamuan kudus, saudara jangan telat datang. Karena Tuhan datang lebih dulu. Amin. Tuhan datang lebih dulu. Saya aja kalau diundang ke presiden selalu protokol bilang Bapak harus datang 30 menit sebelum acara. Ya sudah mesti standby. Ini yang datang Pak Presiden.
yang datang adalah Raja di atas segala raja. Dan kayak Pentekosta kan kalau minggu pertama kan pakai seragam dan putih semua ya. Aku saudaraku pakai baju yang baju pesta, pesta. Dan nanti saudara pesta, ya kan? Dan jangan ngobrol kalau di pesta, jangan bikin pesta di dalam pesta gitu kan, saudaraku. Ya, jadi waktu perjamuan kudus, malaikat memperhatikan sikap-sikap kita sesungguhnya, ya kan? Dia perhatikan sikap-sikap kita pada waktu kita masuk ke dalam ruangan pesta, sampai di pestanya, sampai malaikat perhatikan. Jadi oleh sebab itu, persiapkan diri kita menghadapi pestanya Tuhan. Nah, tujuan daripada pestanya Tuhan, tujuan daripada pestanya Tuhan atau perjamuan Tuhan adalah untuk menjadi peringatan kepada kita akan kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa kesalahan kita. Sikap kita dalam memperingati kematian Tuhan itu di hadapan Tuhan disebut layak atau tidak, ya. Layak atau tidak. Nah, kalau itu yang layak, yang model gimana? Nah, makna dari perjamuan Tuhan itu kita harus memaknai baru kita bisa layak. Jadi sikap kita waktu menerima perjamuan Tuhan, kita harus mengingat dengan sungguh-sungguh tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Itu tidak boleh kita lupakan. Yang sedang terjadi di masa kini itu yang harus kita lakukan, dan yang akan terjadi di masa depan itu yang harus kita harapkan. Jadi pada waktu kita menerima perjamuan kudus, 3 hal ini diingatkan oleh Tuhan. Sama seperti kita memperingati 17 Agustus gitu kan, yang diingat itu adalah masa lalu, apa yang kita lakukan hari ini, dan apa yang diharapkan ke masa depan. Jadi Tuhan juga memberikan setiap bulan, kalau sebulan sekali, awal bulan Tuhan mau kita jangan lupa apa yang terjadi di masa lalu. Jangan lupa untuk melakukan apa yang harus kita lakukan di masa kini. Dan jangan punya harapan lain, tapi taruhlah harapan yang ini untuk masa depan kita. Nah, saudaraku, apa sih yang terjadi di masa lalu? Yang terjadi di masa lalu adalah 1 Korintus 11 ayat 24-25 dikatakan, kalau saudara bisa terbaca di depan, mari baca sama-sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kejadian yang terjadi di masa lalu ya, adalah mengenai kasih Allah yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Tuhan yang sejati ini, kasih Allah ini, ya terus inilah yang kita harus ingat selalu. Ya, ini yang harus kita ingat selalu. Ingatlah selalu akan karya Allah yang besar, menyelamatkan saya, menyelamatkan keluarga saya, menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan bangsa-bangsa, karena percaya kepada Tuhan Yesus yang menebus salah dan dosa kita. Pada waktu kita menghadapi perjamuan Tuhan, ya, perjamuan Tuhan, kita harus melihat karya Tuhan yang besar dan mengingat karya Tuhan yang besar, dan kita bisa berkata kepada diri kita, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji
matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Pada waktu kita mengangkat tubuh dan darah Yesus, kita akan berkata, siapakah saya ini? Segala kebanggaanku, segala kedudukan, kekayaan, kehormatan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kasih Allah. Firman Tuhan katakan kita ini hanya seperti asap yang sekarang kelihatan sebentar lagi hilang. Kita hanya seperti rumput dan kehebatan, kekayaan, kehormatan kita hanya seperti bunga rumput yang sebentar kelihatan dan kemudian diinjak. Kita ini hanya seperti cacing-cacing yang tidak ada harga. Kita hanya debu tanah. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan datang mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menjadi domba-domba gembala. Sehingga pada waktu kita menghadapi peringatan kematian Tuhan, kita akan berkata dengan rendah hati di hadapan Tuhan, siapakah aku? Deraku perjamuan kudus melatih kita untuk tidak sombong. Perjamuan kudus melatih kita untuk rendah, sehingga kita semua merasa bahwa kita hanyalah hamba yang menerima kemurahan dari Tuhan. Amin. Oke, sekarang apa yang harus dilakukan di masa kini? Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-16 katakan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan Kristus. Amin. Jadi hal yang pertama yang kita harus lakukan di masa ini adalah mengucap syukurlah, saudara. Karena ucapan syukur adalah yang harus kita lakukan pada waktu menghadapi peringatan perjamuan. Jadi pada waktu saudara mengangkat roti dan anggur minggu depan, penuhi pikiran, hati kita, mulut kita dengan ucapan syukur. Jangan waktu mengangkat perjamuan pikiran kita kayak habis kebaktian makan di mana nih? Tadi mah mesti kunci. Aduh, mobil orang anyar. Ya harus. Jadi jangan seperti itu. Penuhi pikiran kita dengan ucapan syukur. Kasih Allah. Itu hal yang pertama. Yang harus kita lakukan yang kedua di masa kini. 1 Korintus 10 ayat 16 katakan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah apa, saudaraku? Persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi hal yang kedua yang kita harus lakukan pada masa kini, pada waktu kita menghadapi perjamuan kudus, pada waktu kita memperingati Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan mau bersekutu dengan kita. Bapa rindu bersekutu dengan kita. Perjamuan kudus itu adalah momen seperti anak terhilang datang kepada Bapaknya. Momen anak terhilang ketemu Bapaknya, itulah momen perjamuan kudus. Pada waktu engkau menerima roti dan anggur, itu seperti saudara balik kepada Tuhan. Ya, pada waktu anak terhilang, dia sadar bahwa dia hidupnya tidak lagi berguna. Dia berpikir di rumah Bapa itu lebih enak. Dia kembali kepada Bapa dengan berkata dalam hatinya, aku akan mengaku aku tidak layak disebut anak Bapa. Ya, aku tidak layak jadi anak Bapa lagi. Tapi apa yang Alkitab katakan, pada waktu anak itu datang dari jauh, bapaknya melihat anak yang terhilang itu datang, bapaknya lari menyongsong dia dan memeluk dia. Ya, sebelum anaknya ngomong macam-macam, bapaknya sudah
sudah kasih tahu pegawai-pegawainya, ganti bajunya, ganti kasutnya, kasih kembali cincin, power, kekuatan, otoritas, dan buat pesta. Perjamuan kudus adalah pertemuan kita orang yang berdosa, yang seringkali lari dari Tuhan, seringkali meninggalkan Tuhan. Kita hanya minta berkatnya Tuhan. Setelah Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, usaha yang baik, dengan kekayaan yang bertambah-tambah, kita lupa sama Tuhan. Perjamuan kudus mengajak kita kembali bersekutu dengan Bapa, merasakan kembali kasih Allah, pelukan Tuhan. Di saat hatimu sedang gundah gulana, saat kita sedang mencari ketenangan, pada waktu engkau menghadapi peringatan kematian, percayalah saat itu kedua tangan Bapa memeluk. Amin. Perjamuan kudus adalah rekonsiliasi dengan Tuhan. Saatnya kita kembali berhubungan dengan intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan di masa kini. 1 Korintus 10 ayat 17 katakan, karena, baca sama-sama, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Yang ketiga, saudaraku, masa kini yang harus kita lakukan adalah bersekutu dengan sesama. Perjamuan kudus adalah perjamuan rekonsiliasi, persekutuan di antara kita. Persekutuan pemulihan suami dan istri, pemulihan orang tua dan anak, pemulihan gembala dan jemaat, pemulihan saudara bersaudara, pemulihan orang yang bermusuhan dipulihkan menjadi baik. Perjamuan kudus adalah persatuan. Tuhan katakan, aku dipecah-pecahkan supaya kalian yang terpecah-pecah tidak lagi terpecah-pecah, tetapi menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Jadi pada waktu engkau menghadapi perjamuan kudus, engkau dihadapkan dengan satu yang harus kita lakukan, adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, memaafkan orang yang menyakiti hati kita, membuat kembali hubungan menjadi baik. Kalau tadi Bapa di surga membuka tangannya untuk memeluk kita, yang ketiga yang kita harus lakukan di pestanya Tuhan adalah kita yang memeluk tangan, membuka tangan untuk memeluk saudara kita. Saling memaafkan, saling mengampuni, itulah arti dari perjamuan. Amin, saudaraku. Dan apakah harapan kita di masa yang akan datang? Di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan begini. 1 Korintus 11 ayat 26, mari baca sama-sama lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi untuk masa yang akan datang, dalam 1 Korintus tadi, itu mengandung yang namanya pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Jadi waktu perjamuan kudus, kita menaruh pengharapan kita bahwa satu kali saya akan pulang, satu kali saya akan kembali ke Tuhan, satu kali Tuhan akan menjemput kita. Darahku, kedatangan Tuhan itu bisa diartikan dengan dua hal. Yang pertama, dia datang secara pribadi menjemput kita pada waktu akhir hidup kita. Yang kedua adalah kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai, sehingga semua yang masih hidup tidak akan mengalami kematian. Ya, sebab kita akan diubahkan. Saya rindu masuk ke bagian yang kedua. Ya, saudara juga harus rindu. Saya tidak mengalami kematian, tapi boleh bertemu Tuhan. Oleh sebab itu pengharapan ini harus ada
Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir dan telah tersedia mahkota kepadaku. Tapi bukan untuk aku saja, tapi untuk mereka yang merindukan kedatangan Yesus. Jadi itu harus ada. Jangan rindunya atau pikiran kita cuma mau jalan-jalan ke Bali aja. Jalan-jalan ke Singapura, rindunya pengen makan enak. Jangan. Taruh juga kerinduan dalam hati kita. Kita mau ketemu Tuhan, mau masuk surga. Amin. Puji Tuhan. Ya, ready or not ready, Yesus is. Oke, jadi saudaraku, menerima perjamuan kudus. Slide ini. Menerima perjamuan kudus itu bicara sikap hati kita. Ya, bukan sikap duduk saudara, bukan sikap saudara ngangkatnya setengah tiang atau tinggi, bukan. Tapi sikap hati saudara itu sangat menentukan. Ya, sikap hati saudara isi dengan 3 hal tadi. Yang pertama bersyukur, yang kedua mau bersekutu dengan Tuhan dan sesama, dan yang ketiga pengharapan kepada Tuhan. Itu harus dilatih. Nah, kalau ini ada, percayalah, saudara menghadapi perjamuan kudus bukan nangis. Jadi agak salah kalau pendeta itu menggambarkan perjamuan kudus atau penyebut Yesus disiksa, dikebukin. Perjamuan kudus itu pesta, ya kan? Pesta itu memang Tuhan berkorban buat kita, tapi kita kan jadi diselamatkan. Buat kita itu adalah kesukaan, dan Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita, karena Roh Kudus itu membawa kesukaan dalam hidup. Nah, sukacita apa? 3 hal itu. Sukacita karena kita bersyukur Tuhan menyertai kita, Tuhan mati buat kita, Tuhan menyayangi kita. Yang kedua, sukacita dalam rekonsiliasi. Saudara, pada waktu saudara terjadi rekonsiliasi itu sukacita yang sangat besar. Bayangkan suami istri yang udah 5 tahun nggak katanya, tiba-tiba lewat perjamuan kudus dipulihkan. Waduh, itu sukacitanya kayak pengantin baru lagi, saudara. Betul, saudara. Ya, adik dan kakak yang udah musuhan sekian lama dan Tuhan pulihkan, itu akan ada sukacita. Dan sukacita kena pengharapan. Anak saya baru dijanjikan aja nanti kalau lulus ujian kita ke Disneyland. Waduh, lulus ujiannya masih setahun lagi. Senangnya udah dari sekarang, udah tiap hari Disneyland. Setahun lagi ujiannya masih lama. Ada weekend juga orang yang mau menikah kan, menikahnya masih 6 bulan lagi, ketawanya udah dari sekarang. Saya mau menikah ya. Iya, udah senang, dia nggak tahu habis kawin gimana. Ya. Jadi saudaraku, pengharapan itu membawa sukacita. Oke, sekarang beberapa hal yang saya ingin tekankan. Saudaraku, penghormatan dalam perjamuan kudus itu sangat penting. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Jadi setiap kali saudara awal bulan itu awal untuk menguji diri, untuk mengevaluasi diri sebelum kita menerima perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus bagi yang salah itu seperti buah simalakama, dimakan salah, enggak dimakan salah. Jadi perjamuan kudus memaksa kita untuk hidup dalam kebenaran, memaksa kita untuk masuk ke dalam kebenaran. Nah, contoh ya, misalnya seseorang datang ke gereja pada waktu ada perjamuan kudus minggu pertama dengan hati yang penuh kebaikan, kebencian kepada seseorang, apakah itu suami, istri, apakah temannya dan sebagainya. Pokoknya dia lagi marah, dia nggak ada ketenangan, dia lagi benci sama seseorang. Apalagi kalau ada di gereja yang sama, dia lagi benci. Kemudian dia datang ke perjamuan kudus. Nah, zaman dulu kan perjamuan kudus dibawakan ada di. Sekarang kan karena pandemi orang kadang-kadang ditaruh di depan aja ngambil sendiri-sendiri. Jadi masih diedarkan, bagus, masih diedarkan. Nah, pada waktu dia diedarkan,
dia hatinya lagi panas, lagi nggak bisa mengampuni gitu, ya, toh orang lain nggak tahu, dia ambil aja. Tapi Tuhan tahu. Betul? Jadi pada waktu dia terima perjamuan kudus, kalau hatinya nggak mau bersekutu dengan sesama, kalau hidupnya nggak mau saling mengampuni, firman Tuhan katakan dia menerima perjamuan kudus dengan cara yang tidak baik. Akibatnya apa? Dosa. Akibat dosa apa? Maut. Akibat maut apa? Jadi justru mereka yang model begitu akan dihukum. Nah, kalau saudara baca 1 Yohanes 4 ayat 13, coba tampilkan. 1 Yohanes 3 kalau nggak salah ya, ayat 14. 1 Yohanes 3. Ya, yuk baca sama-sama ayat 14-15 di depan 2-3. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi kalau makan perjamuan kudus pun dia akan tetap di maut, karena kematian itu seakan-akan tidak dihormati. Nah, ayat 15-nya katakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Jadi perjamuan kudus kembali lagi kita ke tracknya jalan Tuhan. Kalau enggak, dibiarin terus, saudara membenci, masuk neraka sudah. Ya, biarpun kau udah jadi pendeta, kau udah bisa memimpin, udah bisa mengajar, masuk neraka. Sebab firman Tuhan katakan kamu belum dipindahkan nih. Dari maut itu belum dipindahkan karena belum bisa mengasihi. Sebab Allah itu adalah, ya. Nah, kalau begitu kata orang itu, udah saya nggak mau terima. Begitu perjamuan kudus datang di depan dia bilang, marahan. Nah, ini masuk kepada hal yang kedua. Orang yang menolak tubuh Kristus. Dia tahu yang lewat itu adalah tubuh dan darah Kristus. Dia nggak mau terima. Kasih Tuhan yang besar itu dia nggak mau terima. Akibatnya dia tambah lemah. Bisa tambah sakit. Yang datang ke dalam gereja dengan kemarahan, kebencian yang nggak mau dibetulin, nggak mau dipulihkan, dia pulang bukannya tambah sehat, tambah sakit, tambah lemah, bahkan bisa mati. Nah, kalau udah mati, hatinya udah jadi keras, itu udah susah, saudara. Itu perlu musisi. Jadi perjamuan kudus itu harus diterima dengan menguji diri untuk kembali kepada kebenaran. Amin. Puji Tuhan, Allah itu Allah yang kasih. Makanya Alkitab menuliskan ya, terus perjamuan kudus itu disebut piala keselamatan atau cawan ucapan syukur, karena kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, saya akan akhiri dengan pengertian ini. Perjamuan kudus itu tidak dimulai dengan hukum Taurat atau pada zaman Musa, tapi jauh dimulai dari zaman ya. Abraham adalah bapa orang percaya. Kejadian 14 ayat 18 katakan Melkisedek adalah Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi istilah roti dan anggur mulai dari zaman Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Ibrani pasal 7 katakan bahwa Melkisedek itu adalah imam Allah yang maha tinggi. Dia tidak berbapa, tidak beribu, hidupnya tidak ada waktu lagi, dia tidak berkenan, dia disamakan dengan anak Allah. Kita percaya dia adalah Tuhan Yesus yang sudah menubuatkan bahwa dia akan menjadi roti dan anggur, tubuh dan darah
untuk supaya Allah yang Maha Tinggi bisa memberkati umatnya. Amin. Saudara mau diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi, lambaikan tangan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam setiap peringatan, termasuk peringatan GSPD, poin-poin tadi mesti ada. Ya, poin tadi mesti ada. Ucapan syukur akan kasih Tuhan mesti ada. Persekutuan dengan Tuhan kembali kepada Allah yang mengutus GSPD mesti ada. Persekutuan antara hamba Tuhan, anak-anak Tuhan mesti dipulihkan kembali. Yang bermusuhan tidak bermusuhan kembali, yang sakit hati kalau enggak pendeta pun masuk neraka. Sebab di surga nggak ada istilah pendeta dapat privilege, nggak ada. Ya kan, sama aja. Saudaraku, dan SPD harus punya pengharapan kedatangan Tuhan, mempersiapkan mempelai Kristus, ya kan, mempersiapkan diri untuk kedatangan. Jadi mesti dibereskan. Nah, Abraham itu bapak orang percaya. Dia yang memberikan perjamuan kudus pertama kepada Melkisedek memberikan kepada Abraham. Nah, apa sih artinya buat kita? Nah, satu ayat yang saya akan kutip di dalam Ibrani 7 ayat 8 dikatakan begini. Ya, Kejadian 14 ayat 20 dikatakan, lalu Abraham memberikan 1/10 dari semuanya itu. Jadi pada waktu Abraham menerima perjamuan kudus, Abraham memberikan 1/10 apa yang dia punya dari semuanya kepada Melkisedek, pada imam. Jadi, saudara yang memberikan persepuluhan di gereja, yang paling bagus itu pada waktu setelah perjamuan kudus. Ya, makanya biasanya orang bawa persepuluhan juga di minggu pertama. Ya, pada waktu ada perjamuan kudus. Kenapa? Alkitabnya katakan begitu. Pada waktu Abraham menerima, bapak orang percaya ini menerima perjamuan kudus, dia sikapnya, responnya adalah mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Nah, apa sih rahasia persepuluhan? Ibrani 7 ayat 8 katakan begini. Saya baca pelan-pelan. Dan di sini, di dunia ini, manusia-manusia fana. Siapa manusia fana itu? Bisa gembala, bisa gereja, menerima persepuluhan. Sampai situ dulu. Jadi saudara membawa persepuluhan itu kepada gembala saudara, gereja saudara, masuk kepada manusia-manusia fana. Kita ini manusia fana, bukan manusia abadi, ya kan? Kami ini manusia fana. Kami yang menerima persepuluhan dari jemaat, gereja yang menerima persepuluhan dari hamba-hamba Tuhan dan seterusnya. Tapi rahasia yang paling besarnya adalah kalimat berikutnya. Dikatakan, dan di sana, di mana? Di surga. Ia, siapakah ia itu? Tuhan Yesus, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi yang menerima perpuluhan, kalau saudara kasih persepuluhan itu ada dua. Di dunia ini adalah para gembala, pendeta-pendeta atau gereja. Tapi pada waktu engkau memberi, di sana, di surga, ada yang menerima juga. Siapa yang menerima? Tuhan Yesus. Dan maksudnya apa Tuhan itu? Maksudnya adalah sebagai deklarasi kita yang menyatakan bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Kenapa sih? Seringkali ada yang bertanya, kenapa sih kita hanya memperingati kematian Tuhan? Kenapa kita memperingati kebangkitan Tuhan? Yesus katakan kita harus ingat kematian Tuhan. Kebangkitan Tuhan baru diakui pada waktu saudara memberi persepuluhan yang benar. Kalau kita anak Tuhan tidak memberi persepuluhan dengan benar, artinya kita tidak mengakui Tuhan itu yang memelihara kita, yang menolong kita, yang menyertai kita. Amin. Jadi peringatan 71 GSPD juga mari kita kembali memberikan persepuluhan kita dengan benar. Sebab itu adalah pengakuan bahwa Tuhan Yesus hidup. Ya.
Itu selalu berkaitan dengan perjamuan kudus dan persekutuan. Oke, terakhir siapkanlah hatimu, ya, pikiranmu dengan sikap yang mengakui anugerah Allah yang besar, maka Tuhan akan merubah hatimu menjadi penuh dengan kegembiraan. Amin. Ya, ayat ini yang terakhir, bahwa percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Beri kemuliaan. Amin. Dirgahayalah Tuhan memberkati saudara semua. Kiranya firman Tuhan memberikan satu pencerahan dalam banyak hal, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami pada pagi ini kalau kami boleh beribadah memperingati 71 tahun di SPD. Kami mengucap syukur buat kedatangan Roh Kudus bawa kami supaya kami terus bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan di SPD. Dan bahkan kami mau bersekutu lebih erat lagi dengan Tuhan sebagai kepala gereja. Sebagaimana visi dari GSPDI bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Dan juga biarlah kami mau dipulihkan, direkonsiliasikan antara satu sama lain, sesama keluarga besar Philadelphia GSPDI. Seperti visi dari GSPDI, seperti pohon yang disatukan, yang disamakan untuk menjadi satu. Terlebih biarlah GSPDI juga mengingat untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan sertai terus GSPDI. Kami memerlukan Engkau. Sertai terus hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Khususnya pada pagi ini kami berdoa buat hamba-Mu, Saudara Pendeta Tolo, Haji, dan seluruh pengurus GSPDI Philadelphia dan Kavana, seluruh jemaat Tuhan, apa yang mereka kerjakan, pelayanan mereka, kiranya Roh Kudus membawa terus ke arah kemajuan, kedewasaan rohani. Biarlah mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan. Mereka boleh jadi terang, jadi garam, jadi contoh bagi banyak. Terima kasih berkat kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan melimpah bagi segala sesuatu. Tidak ada lagi yang lemah, tidak ada lagi yang sakit, bahkan yang meninggal. Tetapi mereka akan jadi lebih kuat, lebih sehat, dan akan bangkit mengabarkan kabar baik. Terima kasih Roh Kudus, pimpin dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mulyadi untuk firman yang telah ditaburkan bagi jemaat Kavana di sini. Kita mendapat pencerahan cara pikir kita yang baru tentang firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua sambil mengangkat pujian Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan tetap menolong kita. Tuhan menolong kita.
Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Kami atas nama gembala dan jemaat, seluruh pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan dan pada Om Mulyadi Sulema dan Tante Meli atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mengumumkan jadwal ibadah kita sepanjang minggu ini. Saudara, yang pertama adalah doa pagi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022. Pujian akan dilayani oleh Saudara Misael. Firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Adi Mulyo dan doa syafaat nanti dinaikkan oleh Ibu Lucy Sujoko. Pada sore harinya adalah ibadah pendalaman Alkitab dimulai pukul 5 sore. Kita akan mengadakan ibadah di Pastori dan akan disiarkan melalui Zoom online. Pujian akan dipimpin oleh Ibu Eni dengan para singer, saya dan Mona Lita. Musik oleh seluruh tim musik. Multimedia dilayani oleh Saudari Yohana. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala dan doa syafaat dinaikkan oleh Bapak Edi. Dan dalam ibadah raya minggu depan, saudara, ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Ibadah raya kita disertai dengan perjamuan suci. Kita mempersiapkan diri dengan pengertian yang baru, saudara, untuk sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dengan cara-cara yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan mengadakan ibadah di tempat ini di gereja pukul 8 pagi dimulai. Pujian akan dipimpin oleh saya. Singers adalah Saudari Mona Lita dan Saudari Paula. Musik oleh seluruh tim musik. Pelayan multimedia adalah Saudara Albert dan Saudari Dwiningsi. Sebagai pembaca ayat adalah Bapak Daniel Subagio. Sebagai pelayan perjamuan adalah Bapak Samuel Timnata dan Bapak Edi. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kehadiran kita semua. Tuhan memberkati, terutama pada Bapak Ketua MPR kita, Bapak Pendeta Mulyadi dan Ibu yang sudah berkenan hadir untuk kita sama-sama mendapatkan berkat melalui firman yang sudah disampaikan. Ada acara ulang tahun? Potong kue, mumpung ada Om Mulya sebelum berangkat ke Cimahi ini, karena Om juga ditunggu lagi di Gereja Sidang Partai Gospel Indonesia, Jemaat Philadelphia Immanuel Cimahi. Mari saya persilakan pelayan Tuhan yang akan menyiapkan ya. Nanti saya mohon juga Om dan Tante ke depan. Ya. Kalau ada Om Mul sama Tante Mel kan ini sudah jadi image-nya seperti ini. Jadi silakan Om Tante ke depan, nanti dampingi saya sama Ibu Gembala. Haleluya. Mau nyanyi apa? Boleh, ya, silakan. Nanti siapa yang mau bantu? Dita. Tuhan, sudah kita mau mengucap syukur dengan menyaksikan pemotongan kue secara simbolis oleh hamba Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Kita bersuka cita untuk pekerjaan Tuhan, karya Tuhan. Biar GSPDI mengikuti gerakan Tuhan, mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sungai sukacita. Sampai Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, musimmu setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersama menari bersama bersuka.
dalam sukacitamu, selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh bersamamu, menemani bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh tanda-tanda. Oh, berpajak ada di tangan-tangannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Oh, berpajak ada di tangan-tangannya, di tangan kirinya kekayaan dan Tuhan beserta dan memberkati. Tuhan, itu saja. Boleh. Misalnya ada? Oh, baik. Ada pesannya? Ya. Juru foto, siap-siap. 2, 3. Ya, begitu. Puji Tuhan, terima kasih Om dan Tante, berkati. Saya serahkan kepada Nama Tuhan, saudara, saya undang dengan hormat kembali Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman untuk menyampaikan doa penutup sekaligus berkat rasuli. Maka jiwaku pun biar gede. Ke arah kiri baru masuk ke layar. Nah, gitu geser. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat lawatanmu pada pagi ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus menyertai GSPDI, menyertai saudara-saudara kami di GSPDI Philadelphia El Kafana. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami mohonkan berkat-Mu bagi kami semua, bagi saudara-saudara kami, bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi kota kami di Bandung ini. Angkat tangan iman saudara, saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah-rumah. Dengan iman sambutlah dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menjadi milik kepunyaan kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk mengambil hidangan yang sudah disediakan oleh jemaat yang sudah mempersiapkan. Sekaligus saya mohon pamit ya dengan Bapak Pendeta Mulyadi dan Ibu karena akan kita melayani lagi di GSPDI Philadelphia Cimahi. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Om Tante, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Nanti yang ulang tahun minggu depan kita doakan ya Bapak Joel dan Ibu Helian ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GSPD. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan meninggalkan dulu tempat ini karena ini mungkin masih ada konsumsi dalam persiapan dalam bulan kesini sambil kita tetap menyanyi memuji nama Tuhan.